Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat datang kembali di channel Bang Ilo Official. Dan masih bersama saya Ilo. Dimanapun teman-teman berada, semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun. Amin amin ya robbal alamin. Dan pada kesempatan yang baik ini kami akan kembali membawakan KPK, kisah penulis kita. Dan kali ini kami akan membawakan kisah dari Mas Untung Prasetyo. Pasti banyak ya dari teman-teman yang udah gak asing nih dengan nama Mas Untung Prasetyo, yang mana kisahnya selalu menarik dan asik untuk didengar. Tapi sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman mungkin yang baru bergabung, ayo dong bisa diklik dulu tombol subscribe-nya. Jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Dan untuk channel Bang Ilo Official ini kami akan upload seminggu 3 kali teman-teman ya. SKS pokoknya Selasa, Kamis, Sabtu. Oke, gak pakai berlama-lama lagi, pastinya udah gak sabaran kan untuk masuk ke dalam kisahnya. Kita langsung saja masuk ke dalam kisahnya. Siap-siap merinding. Pelet jaran goyang untuk sang mantan. Asri Kirana adalah seorang perempuan berusia 35 tahun yang pernah mengalami kelamnya kehidupan. Rumah tangganya hancur akibat dari ketidaksadarannya akan pengaruh hal-hal yang terjadi di luar nalar manusia. Setelah 10 tahun merantau di Pulau Sumatera, Asi dan suaminya yang bernama Santo kembali ke kampung halamannya dengan uang tabungan yang mereka peroleh hasil dari bekerja di perkebunan sawit. Pasangan suami istri yang kala itu sudah dikaruniai anak perempuan yang masih berusia 7 tahun akhirnya berhasil membangun rumah impian mereka. Kehidupan mereka di sebuah desa pada awalnya terbilang berjalan sangat baik dan serba berkecukupan. Santo yang memulai usahanya di bidang otomotif pun mulai mendapatkan banyak pelanggan tuh. Selain memiliki bengkel sepeda motor dengan 2 orang karyawan, Santo juga mulai merambah dunia jual beli sepeda motor bekas. Nah, sementara itu Asri Kirana memilih membuka warung sembako yang berada tidak jauh dari rumahnya. Warung sembako yang dikelola Asri Kirana itu juga berjalan dengan baik. Lokasinya yang strategis membuat warung tersebut menjadi pilihan utama warga desa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Asri mengelola stok barang dengan teliti, memastikan semua barang kebutuhan pelanggan tersedia dengan bantuan Mbak Yani sepupunya. Dia juga bisa membagi waktu untuk mengurus anak perempuan mereka yang bernama Arina, yang kini bersekolah di sekolah dasar dekat rumah. Arina tumbuh menjadi anak yang ceria dan cerdas. Setiap pagi dia berangkat ke sekolah dengan senyuman lebar membawa bekal sederhana yang disiapkan oleh Asri. Di sore hari, setelah menyelesaikan tugas sekolahnya, Arina juga sering membantu ibunya di warung atau bermain di halaman rumah mereka. Kehadirannya menjadi sumber kebahagiaan yang terus menguatkan Asri dan Santo dalam menghadapi tantangan hidup. Akan tetapi, sebuah malapetaka pun datang di tengah-tengah kehidupan keluarga yang terlihat harmonis dan bahagia itu. Berawal dari pertemuan Asri dengan mantan kekasihnya yang bernama Hendro. Semua kebahagiaan dalam kehidupan Asri Kirana pun sirna dan berganti dengan kepedihan. Setelah beberapa kali bertemu dengan Hendro, Asri merasakan getaran-getaran aneh di hatinya. Dia yang berusaha untuk membuang masa lalunya dan kembali mencoba fokus pada keluarganya, ini mulai merasakan tuh kegelisahan yang mendalam jika tidak bertemu dengan Hendro. Hendro dengan sikap yang ramah dan tutur katanya yang lembut perlahan mulai menggoyahkan benteng yang selama ini dibangun Asri untuk menjaga keharmonisan rumah tangganya. Meskipun pada awalnya ia berusaha menjaga jarak dan mengingat komitmennya kepada Santo, namun perasaan itu mulai merayap di hatinya setiap kali Hendro datang. Hendro yang kerap datang dan membeli barang kecil di warung Asri mulai menjadikan kunjungannya itu sebagai alasan untuk berbincang. Dia menceritakan kisah hidupnya yang penuh kesepian setelah berpisah dari istrinya. Kata-katanya yang penuh dengan nostalgia seringkali membangkitkan kenangan lama Asri, membuatnya teringat akan masa-masa remajanya yang penuh dengan gairah dan mimpi-mimpi yang belum tercapai. Lambat laun, Asri mulai merasakan sesuatu yang ia sendiri tidak mampu jelaskan. Sebuah getaran aneh yang membuat pikirannya bercabang antara masa kini dan masa lalu. Pada awalnya,
Asri mencoba mengabaikan perasaannya. Ia mengalihkan perhatian dengan bekerja lebih keras di warung dan menghabiskan waktu lebih banyak dengan anaknya Arina. Namun kehadiran Hendro yang terus-menerus ditambah dengan caranya memperlakukan Asri dengan perhatian berbeda membuat dinding pertahanannya jebol. Asri merasa bersalah setiap kali ia memikirkan Hendro. Tetapi dia juga nggak bisa tuh menghilangkan bayangan pria itu dari pikirannya. Hendro yang mulai melihat adanya keraguan di dalam diri Asri terlihat semakin bersemangat. Dia mulai datang di waktu-waktu yang sepi saat Santo sedang sibuk di bengkel dan Arina pergi ke sekolah. Dengan alasan ingin membantu atau ya sekedar berbincang, Hendro semakin sering muncul, menciptakan situasi yang membuat Asri semakin terjebak. Perasaan bersalah mulai menguasai Asri, tetapi di sisi lain ada dorongan yang tak terelakkan yang membuatnya terus menerima kehadiran Hendro. Sementara itu Santo, dia mulai merasakan perubahan dalam diri istrinya. Ia menyadari bahwa Asri lebih sering termenung, terlihat gelisah dan kadang kehilangan fokus saat mereka berbincang. Namun Santo yang percaya penuh kepada istrinya itu menganggap jika itu mungkin hanya faktor kelelahan akibat pekerjaan di warung. Dia tidak pernah menyangka bahwa penyebab sebenarnya jauh lebih dalam dan lebih berbahaya. Di dalam dirinya, Asri berperang melawan godaan dan kenyataan. Dia tahu bahwa masa lalunya bersama Hendro seharusnya tetap terkubur dan tidak boleh mengganggu kehidupannya sekarang. Namun, semakin ia berusaha menjauh, semakin kuat pula tarikan emosional yang ia rasakan. Perasaannya campur aduk antara kerinduan, bingung, dan rasa bersalah yang mendalam terhadap Santo dan Arina. Kehidupan yang sebelumnya harmonis dan penuh kebahagiaan itu kini mulai retak. Meski dari luar semuanya tampak seperti biasa, Asri semakin terperangkap dalam pusaran perasaan yang ia ciptakan sendiri tanpa menyadari bahwa setiap langkah yang ia ambil menuju Hendro akan membawa keluarganya ke jurang kehancuran. Perubahan yang terjadi pada diri Asri pun mulai tercium oleh suaminya. Hingga suatu hari, Santo mendapati kenyataan pahit yang membuat hatinya hancur seketika. Hari itu, Santo yang pulang lebih awal dari bengkel dengan harapan bisa menghabiskan waktu bersama keluarganya tidak menemukan Asri ataupun Arina. Dengan langkah cepat, Santo pun bergegas menuju ke warung sembako yang jaraknya tidak terlalu jauh. Dari kejauhan, Santo melihat pemandangan yang membuat dadanya bergemuruh. Asri terlihat sedang duduk bersama Hendro di sudut warung. Wajahnya penuh senyum dan juga canda yang selama ini jarang Santo lihat lagi. Hendro dengan sikap santai dan penuh percaya diri menatap Asri dengan cara yang tidak biasa. Amarah Santo di sini memuncak. Ia merasa seluruh dunia yang telah ia bangun dengan susah payah bersama Asri runtuh seketika. Tanpa berpikir panjang lagi, Santo melangkah masuk ke warung. Suaranya menggema memanggil nama Asri membuat suasana yang awalnya riang itu mendadak hening. Asri yang terkejut melihat kehadiran suaminya itu tidak mampu menyembunyikan kegelisahan di wajahnya. Hendro juga nampak kaget, tetapi dengan tenangnya ia tetap duduk di tempatnya. Santo yang sudah kehilangan kendali langsung meluapkan emosinya. Kata-kata tajam langsung terlontar tuh dari mulutnya, menyuarakan kekecewaan dan rasa sakit yang ia pendam selama ini. Pertengkaran pun akhirnya pecah di dalam warung itu. Asri di sini berusaha menjelaskan, tetapi kata-katanya terdengar lemah di hadapan Santo yang sudah dipenuhi amarah. Hendro yang merasa tersudut akhirnya mencoba membela diri, tetapi itu hanya memperkeruh keadaan. Emosi Santo tak dapat lagi dikendalikan hingga ia mulai mendekati Hendro dengan tatapan penuh kemarahan. Perkelahian tidak bisa lagi dihindarkan. Kursi-kursi kecil di warung terbalik, barang dagangan jatuh berantakan. Asri yang panik mencoba melerai, tetapi kedua pria itu yang sudah terpancing emosi. Santo yang merasa dihianati melepaskan semua kemarahannya, sementara Hendro nggak tinggal diam. Dia membalas dengan sikap arogan yang semakin memicu kemarahan Santo. Teriakan dan kegaduhan menarik perhatian warga sekitar. Beberapa tetangga yang melihat kejadian itu berusaha untuk melerai mereka, menarik Santo menjauh dari Hendro yang tampak terluka. Asri berdiri di tengah kekacauan itu. Dia menangis tanpa henti, tak tahu harus berbuat apa. Di wajah Santo tergambar kekecewaan yang begitu dalam, lebih tajam daripada amarah yang barusan ia tumpahkan. Setelah keributan mereda, Hendro pun akhirnya meninggalkan tempat itu dengan wajah marah, sementara Santo bergegas pergi tanpa mengucap sepatah kata pun kepada Asri. Warung yang biasanya menjadi tempat mencari nafkah kini berubah menjadi saksi bisu dari kehancuran sebuah keluarga.
Asri terduduk di lantai, tubuhnya lemas, matanya basah oleh air mata penyesalan. Ia menyadari bahwa keputusannya untuk membiarkan Hendro masuk kembali ke dalam hidupnya telah menghancurkan segalanya. Hati Santo yang dulunya penuh cinta dan kepercayaan kini berubah menjadi luka yang sulit untuk disembuhkan. Hari itu, kehidupan Asri Kirana yang tampaknya harmonis mulai memasuki fase yang paling gelap, penuh rasa kehilangan, penyesalan, dan ketidakpastian tentang apa yang terjadi selanjutnya. Seiring berjalannya waktu, luka yang ditinggalkan oleh peristiwa itu tidak pernah benar-benar sembuh. Santo yang selama ini mencoba untuk mempertahankan rumah tangganya akhirnya menyerah pada kenyataan pahit. Kepercayaan yang telah rusak sulit untuk dipulihkan, dan setiap kali dia melihat Asri, bayangan akan pengkhianatan itu kembali terus menghantuinya. Dengan berat hati, Santo memutuskan untuk pergi. Ia merasa tidak ada lagi yang bisa diperjuangkan dalam pernikahan mereka. Sebelum pergi, ia juga berbicara kepada Asri dengan suara yang penuh kelelahan. Tanpa amarah dan tanpa harapan, Santo memilih meninggalkan rumah, warung, dan segala jeripaya yang telah ia bangun bersama Asri, membawa hanya pakaian dan beberapa barang pribadi. Keputusan itu membawa kesedihan yang mendalam bagi Arina, sang anak yang memang tidak mengerti sepenuhnya apa yang sedang terjadi. Kehilangan figur seorang ayah yang selama ini ada untuknya menjadi pukulan berat untuk seorang anak kecil seperti Arina. Dia sering menangis dalam diam, memeluk barang-barang milik ayahnya yang tertinggal, sementara Asri hanya bisa memandang dengan rasa bersalah yang semakin menekan. Asri kini menjalani hidup yang jauh berbeda dari sebelumnya. Dia tinggal di rumah yang terasa hampa tanpa kehadiran Santo. Warung sembako yang dulu menjadi sumber kebanggaannya kini terasa seperti beban. Banyak para pelanggan yang mulai menjauh karena mendengar kabar yang tersebar di desa tentang perselingkuhan dan juga perpisahannya dengan Santo. Asri berusaha tegar. Semua itu demi Arina. Dalam dirinya, dia tahu bahwa ia telah kehilangan sesuatu yang sangat berharga. Santo memulai hidup baru di kota terdekat. Dengan pengalaman dan keahliannya di bidang otomotif, ia pun berhasil membangun kembali usahanya. Meski kehidupannya tidak lagi penuh dengan kehangatan keluarga, Santo memilih untuk fokus bekerja dan menghindari memikirkan masa lalunya. Dia jarang kembali ke desa, bahkan untuk menemui Arina karena rasa sakit yang masih membekas. Di sisi lain, Asri Kirana akhirnya memutuskan untuk membuka lembaran baru dalam hidupnya bersama Hendro. Hendro yang selama ini terus menunjukkan kesungguhannya meyakinkan Asri bahwa mereka bisa membangun kembali kebahagiaan yang pernah mereka impikan di masa lalu. Meski masih dihantui oleh bayang-bayang kegagalan rumah tangga yang pertama, Asri akhirnya menerima lamaran dari Hendro. Dia percaya bahwa ini adalah kesempatan untuk memulai kehidupan yang baru kembali. Pernikahan mereka pun dimulai dengan sederhana, tanpa kemeriahan yang besar, hanya dihadiri oleh beberapa tetangga terdekat yang masih mendukung Asri. Desa tempat tinggal Asri masih menyimpan gosip-gosip tentang hubungan mereka berdua yang penuh dengan kontroversi. Tetapi Asri memilih untuk tidak peduli. Dia merasa keputusannya untuk menikahi Hendro adalah jalan terbaik, baik untuk dirinya maupun untuk masa depan Arina. Nah, setelah menikah, Hendro pindah ke rumah Asri dan berusaha mengambil peran sebagai kepala keluarga. Dia membantu Asri mengelola warung sembako, mencoba membangun kepercayaan baru di lingkungan sekitar. Hendro juga menunjukkan perhatian yang tulus kepada Arina. Meskipun gadis kecil itu masih terlihat sulit menerima kehadiran orang baru di dalam hidupnya. Namun kehidupan pernikahan Asri dan Hendro tidaklah semulus yang mereka bayangkan. Di balik sikap Hendro yang perhatian, ada sisi dalam dirinya yang perlahan mulai terungkap. Ya, Hendro yang sebelumnya mengaku telah berubah dan siap menjadi suami yang bertanggung jawab, ternyata masih membawa sifat-sifat lamanya yang kurang baik. Dia mulai mengatur-ngatur Asri, bahkan terkadang menunjukkan sikap kasar ketika sesuatu yang tidak berjalan sesuai keinginannya. Di sisi lain, warung sembako mereka juga tidak berkembang seperti yang diharapkan. Kepercayaan masyarakat yang sempat pudar karena gosip tentang hubungan Asri dan Hendro sulit untuk dipulihkan. Pelanggan tetap semakin berkurang dan pemasukan keluarga mereka pun semakin menurun. Lambat laun, Asri pun mulai merasakan tekanan dari berbagai sisi. Dari rumah tangganya sendiri yang masih seumur jagung, serta lingkungan sekitar dan juga kondisi finansial yang semakin sulit. Hendro
yang pada awalnya tampak sebagai pelindung dan pendamping sejati, kini lebih sering menjadi sumber konflik. Hubungan mereka yang semula penuh dengan harapan berubah menjadi perjuangan sehari-hari untuk saling memahami dan bertahan. Perubahan dalam sikap Hendro semakin terlihat jelas setelah ia tiba-tiba pergi dari rumah tanpa pemberitahuan selama 1 minggu penuh. Asri dan Arina hanya bisa bertanya kemana Hendro pergi tanpa ada kabar atau penjelasan. Ketika akhirnya Hendro kembali, bukannya membawa rasa lega, kehadirannya justru memicu konflik yang mengguncang rumah tangga mereka. Asri yang selama ini berusaha menahan kegelisahannya tidak bisa lagi menyembunyikan kemarahan. Ia meminta penjelasan atas kepergian Hendro yang tiba-tiba. Tapi Hendro merespon dengan sikap dingin dan tidak peduli. Kata-kata tajam terlontar dari mulut Hendro membuat Asri merasa diabaikan dan tidak dihormati sebagai istri. Pertengkaran itu semakin memanas ketika Hendro yang kehilangan kesabarannya mulai melibatkan kekerasan beberapa kali. Ia memukul wajah Asri dalam luapan emosinya. Pukulan itu bukan hanya meninggalkan memar di wajah Asri, tetapi juga melukai hatinya yang sudah mulai rapuh. Setelah kejadian tersebut, suasana di rumah menjadi semakin tegang. Hendro seringkali pergi tanpa alasan yang jelas. Dan ketika ia berada di rumah, sikap kasar dan jauh dari perhatian yang ia dulu tunjukkan. Asri yang pernah merasakan manisnya cinta dari Hendro kini hanya melihat sisi gelap yang semakin menghancurkan kepercayaannya. Kehidupan sehari-hari berubah menjadi medan perang emosional bagi Asri. Setiap interaksi dengan Hendro seperti berjalan di atas pecahan kaca, penuh ketegangan dan kekhawatiran akan kemarahan yang bisa meledak kapan saja. Arina yang menyaksikan semua ini secara tidak langsung menjadi korban dari hubungan yang semakin tidak sehat antara ibunya dan Hendro. Perlahan tapi pasti, Asri mulai merasa terjebak dalam pertikaian yang penuh dengan kekerasan dan ketidakharmonisan. Dia tidak hanya kehilangan rasa aman di rumahnya sendiri, tetapi juga kehilangan kepercayaan pada keputusan yang pernah ia buat. Rasa malu dan takut akan penilaian dari masyarakat membuatnya sulit untuk mencari bantuan atau bahkan memikirkan kemungkinan untuk mengakhiri pernikahannya dengan Hendro. Namun di balik itu semua, Asri menyadari bahwa ia tidak bisa terus membiarkan situasi ini berlanjut. Dia harus menemukan cara untuk melindungi dirinya sendiri dan Arina. Meskipun langkah itu mungkin akan membawa tantangan yang lebih besar. Dengan hati yang penuh luka dan harapan yang nyaris padam, Asri mulai mencari kekuatan dari dalam dirinya untuk melawan lingkaran penderitaan dan memutuskan nasib yang terbaik bagi keluarganya. Akan tetapi, keadaan semakin memburuk ketika Arina, anak sematawayang hasil pernikahannya dengan Santo, tiba-tiba saja jatuh sakit. Semua itu berawal dari demam tinggi yang menyerang tanpa gejala sebelumnya. Pada awalnya, Asri mengira jika itu hanyalah sakit biasa akibat perubahan cuaca atau kelelahan. Namun, seiring berjalannya waktu, kondisi Arina justru semakin memburuk. Tubuhnya lemah, matanya kehilangan kilau dan nafsu makannya menghilang. Asri segera membawa Arina ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan intensif. Dokter yang menangani Arina melakukan berbagai pemeriksaan mulai dari tes darah hingga pemindaian tubuh. Akan tetapi hasilnya tidak menunjukkan adanya penyakit fisik yang dapat menjelaskan kondisinya. Semua hasil medis tampak normal, seolah-olah tidak ada yang salah secara medis. Kondisi seperti ini jarang terjadi, Bu. Kami tidak bisa menemukan penyakit apapun. Tetapi kondisi tubuh Arina terus melemah. Kami akan mencoba melakukan pemeriksaan lebih lanjut lagi. Ketidakjelasan diagnosa membuat Asri semakin putus asa. Ia menghabiskan malam-malam di samping tempat tidur Arina sambil memandang wajah pucat putrinya yang terbaring tak berdaya. Hendro yang awalnya tampak peduli perlahan-lahan mulai menjauh dari situasi itu. Dia sering menghilang dengan berbagai alasan, meninggalkan Asri sendirian menghadapi situasi yang semakin mencekam. Desas-desus mulai beredar di desa. Beberapa tetangga yang mengetahui kondisi Arina mulai berbicara tentang kemungkinan penyebab yang tidak dapat dijelaskan secara medis. Ada yang menyebutkan gangguan supranatural, sementara yang lain menghubungkannya dengan dosa dan karma dari masa lalu. Gosip ini membuat Asri semakin tertekan, tetapi dia tidak punya waktu untuk memikirkannya. Fokusnya hanya satu, ya menyelamatkan Arina. Dalam keputusasaannya,
Asri memutuskan untuk mendatangi Santo di bengkel miliknya. Dengan air mata yang tak terbendung, ia mulai menceritakan kondisi Arina yang semakin memburuk. Suaranya bergetar, penuh rasa bersalah dan ketakutan, sementara tangannya gemetar saat berusaha menjelaskan situasi yang sedang dihadapi oleh anak mereka. Santo yang awalnya merasa kesal karena Asri datang membawa kabar buruk meresponnya dengan luapan emosi. Dia menyalahkan Asri atas apa yang terjadi, mengungkit-ungkit keputusan masa lalu yang menurutnya menjadi penyebab penderitaan Arina. Suara Santo meninggi, kemarahannya memecah keheningan bengkel. Asri hanya tertunduk menahan rasa sakit dari setiap kata yang diucapkan Santo karena ia tahu bahwa semua itu tidak sepenuhnya salah dia. Namun setelah beberapa saat, Santo mulai tenang. Dia menatap wajah Asri yang penuh kelelahan dan kepedihan, dan rasa bersalah mulai muncul juga di hatinya. Dalam hati kecilnya dia tahu, bukan inilah waktunya untuk menyalahkan siapapun. Keselamatan Arina adalah poin yang paling penting. Dengan nada yang jauh lebih lembut, Santo meminta maaf atas kemarahannya. Ia meyakinkan Asri bahwa ia akan mendampingi mereka untuk mencari solusi terbaik bagi kondisi Arina. Tanpa banyak bicara, Santo segera menutup bengkel, mengajak Asri menuju rumah sakit tempat Arina dirawat. Dalam perjalanan, mereka tenggelam dalam pikiran masing-masing. Santo merenungkan betapa jauh hubungan mereka telah berubah, tetapi cinta seorang ayah kepada anaknya tidak akan pernah berkurang. Di sisi lain, Asri merasa sedikit lega, meski tetap dihantui oleh kekhawatiran akan kondisi Arina. Setibanya di rumah sakit, mereka langsung menuju ruang perawatan Arina. Santo terpaku melihat putrinya terbaring lemah di atas ranjang dengan tubuh yang jauh lebih kurus dari yang terakhir kali ia lihat. Matanya berkaca-kaca, tapi ia mencoba menahan air mata agar tetap terlihat kuat di hadapan Asri dan Arina. Santo mendekati tempat tidur Arina, menggenggam tangan kecil putrinya yang dingin dan lemah. Dengan suara yang penuh rasa sayang, ia berbicara lembut kepada Arina. Meskipun gadis kecil itu terlihat tidak merespon apa yang ada di sekitarnya, momen itu menjadi titik balik bagi Santo. Ia merasa bahwa apapun yang terjadi, dia harus memberikan segalanya untuk bisa menyelamatkan putrinya. Bahkan jika itu berarti harus melupakan luka masa lalunya dengan Asri. Setelah mendengar penjelasan dari Asri tentang kondisi Arina, Santo merasa ada sesuatu yang tidak wajar di sini. Ketidakmampuan dokter untuk menemukan penyebab penyakit anak mereka menimbulkan kecurigaan dalam dirinya. Saat itu Santo teringat pada seorang sesepuh ahli spiritual yang pernah diceritakan oleh temannya yang kala itu pernah mengalami masalah yang sulit dijelaskan secara logis. Usai menghabiskan beberapa saat menemani Arina di ruang perawatan, Santo memutuskan untuk mengambil langkah yang berbeda. Dengan penuh tekad, dia berpamitan kepada Asri dan bergegas menuju ke rumah Mbah Joyo yang terletak di pinggiran desa. Sesampainya dia di sebuah rumah joglo sederhana yang dikelilingi oleh pepohonan rindang, Santo disambut oleh seorang pria tua dengan wajah penuh kebijaksanaan dan mata yang tajam, seolah mampu menembus lapisan jiwa seseorang. Setelah memberikan hormat, Santo pun langsung menceritakan apa yang terjadi kepada Arina. Dia menjelaskan bagaimana penyakit putrinya tidak dapat didiagnosis oleh dokter dan kondisi tubuhnya yang semakin melemah tanpa sebab yang jelas. Sang guru mendengarkan dengan seksama tanpa menyela sedikit pun. Setelah Santo selesai, ia menatap muridnya itu dengan pandangan serius. Terkadang bukan hanya tubuh yang diserang, tetapi juga jiwa dari orang tersebut. Anakmu mungkin sedang menghadapi sesuatu yang tidak terlihat oleh mata biasa. Mbah Joyo lalu meminta beberapa barang milik Arina seperti pakaian ataupun benda yang sering dia gunakan. Ia mengatakan benda-benda tersebut dapat membantunya untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Santo pun lalu memberikan kain jarik yang sebelumnya digunakan untuk selimut Arina yang sengaja ia bawa dari rumah sakit. Setelah itu, Mbah Joyo mulai melakukan ritualnya. Ia berdoa, menggumamkan mantra dalam bahasa kuno yang sulit dimengerti oleh Santo. Suasana di dalam rumah sunyi, hanya terdengar suara pelan dari doa yang dilantunkan oleh Mbah Joyo. Beberapa saat kemudian, Mbah Joyo membuka matanya perlahan. Wajahnya tampak tegang, seolah-olah ia telah menemukan sesuatu yang tidak diharapkan. Dia memandang Santo dengan wajah yang terlihat serius dan berkata, "Ada energi gelap yang mengelilingi anakmu, Le. Energi ini bukan berasal dari dirinya sendiri, tapi dari sosok makhluk yang ingin mencelakai keluargamu."
Santo terkejut mendengar penjelasan tersebut. Dia bertanya siapa yang mungkin melakukan hal itu dan mengapa. Sang guru hanya menjawab bahwa hal ini membutuhkan penyelidikan lebih lanjut, tetapi yang pasti ada dendam atau iri hati yang menjadi akar masalahnya. Aku harus melihat langsung kondisi anakmu, Le. Kita harus cepat ke sana sebelum terlambat, imbu Mbah Joyo. Yang membuat suasana semakin tegang. Santo tertegun kalau mendengar penjelasan dari Mbah Joyo. Kata-kata dari guru spiritualnya itu menggema di dalam pikirannya, menambah rasa cemas yang sudah menguasai hatinya. Keberadaan energi gelap yang disebutkan oleh Mbah Joyo membuat Santo yakin bahwa penyakit Arina bukan hanyalah masalah fisik semata, tetapi ada kekuatan lain yang ingin mencelakai keluarganya. Siapa Mbah yang mungkin melakukan ini? Kita butuh waktu untuk mengungkapkannya, Le. Tapi yang jelas, ini bukan kebetulan semata. Ada niat buruk dari seseorang yang mungkin menyimpan dendam atau iri terhadap keluargamu. Dengan hal itu, Santo merasa dadanya semakin sesak. Ia tidak bisa memahami siapa orang yang tega melakukan hal seperti itu kepada anak kecil. Namun, sebelum ia sempat melontarkan lebih banyak pertanyaan, Mbah Joyo segera mengajak Santo untuk kembali ke rumah sakit guna melihat langsung keadaan Arina. Tanpa membuang waktu, Santo mengangguk setuju. Mereka segera meninggalkan rumah Mbah Joyo, membawa serta benda-benda yang diperlukan untuk ritual lanjutan. Sepanjang perjalanan ke rumah sakit, Santo diliputi rasa bersalah, takut, dan sekaligus harapan bahwa kehadiran Mbah Joyo bisa menjadi jawaban atas penderitaan yang dialami oleh anaknya. Setibanya di rumah sakit, Asri yang menjaga Arina di kamar perawatan terlihat terkejut melihat Santo datang bersama seorang pria tua yang membawa tas kecil berisi perlengkapan spiritual. Santo lalu menjelaskan dengan singkat bahwa Mbah Joyo ini loh yang akan membantu mereka menemukan penyebab sakit Arina. Meski ragu, Asri tidak memiliki pilihan lain selain mempercayai mengingat kondisi Arina yang semakin lemah dan tak kunjung membaik. Mbah Joyo mendekati ranjang tempat Arina terbaring. Dia memandangi tubuh lemah gadis kecil itu dengan tatapan mendalam seolah-olah sedang membaca sesuatu yang tidak terlihat oleh mata biasa. Perlahan, dia mulai melantunkan doa dalam bahasa yang asing di telinga Asri dan Santo. Suara doa itu terdengar lembut ya, tetapi itu kayak membawa aura yang sangat khusyuk dan penuh kekuatan. Tidak lama kemudian, tiba-tiba Mbah Joyo berhenti. Wajahnya berubah lebih tegang, lalu ia menoleh ke arah Santo dan Asri. Energi ini sangat kuat, Le. Bukan sembarang orang yang bisa mengirimkan ini. Aku butuh waktu untuk melawan apa yang sedang mengikat sukma anakmu. Setelah memberikan penjelasan kepada Santo dan Asri, Mbah Joyo lalu mengeluarkan sebuah keris kecil dan meletakkannya di bawah bantal Arina. Setelah itu, dia duduk di lantai sambil membaca rapalan yang tidak dimengerti oleh Santo dan juga Asri. Untuk sementara, ini akan membantu melemahkan pengaruhnya. Tapi kita harus melakukan ritual besar di rumahku untuk membersihkan semua ini. Setelah anak ini tersadar, kalian harus membawanya ke rumahku. Malam itu, suasana di kamar perawatan menjadi sangat hening. Meskipun penuh dengan ketegangan, tetapi kehadiran Mbah Joyo mulai membawa secerca harapan kepada Santo dan Asri. Mereka sadar perjalanan ini masih panjang, tetapi mereka tidak akan menyerah. Sekitar pukul 3 pagi, sebuah keajaiban kecil terjadi. Arina perlahan membuka matanya meski gerakan kelopak matanya berat. Tubuhnya masih terlihat lemah, tetapi wajahnya sudah tidak sepucat kemarin. Melihat perubahan ini, hati Santo dan Asri yang semula diliputi kecemasan pun mulai merasa sedikit lega. Asri segera mendekat, menggenggam tangan kecil Arina dengan penuh haru. Air mata yang sebelumnya tak terbendung kini kembali mengalir, tetapi kali ini disertai dengan perasaan syukur. Santo berdiri di samping mereka, menatap putrinya dengan mata berkaca-kaca. Meskipun kondisi Arina belum sepenuhnya pulih, ini adalah tanda bahwa harapan belum sepenuhnya menghilang. Mbah Joyo masih duduk di sudut ruangan dengan tatapan tenang, mengamati perubahan yang terjadi. Dia tersenyum tipis, lalu mendekat dan memeriksa kondisi Arina. Setelah beberapa saat, ia berkata dengan suara yang lembut namun tegas, "Ini baru awal dari sesuatu yang besar, Le. Energi gelap itu belum sepenuhnya hilang, tapi setidaknya untuk sementara dia tidak lagi menguasai anak ini. Dan kalian harus segera membawanya ke rumahku begitu ia memiliki cukup kekuatan." Mendengar hal itu, Santo dan Asri mengangguk serempak. Mereka bertekad untuk mengikuti semua petunjuk dari Mbah Joyo demi kesembuhan Arina. Menjelang pagi,
Dokter yang memeriksa Arina juga terkejut melihat kondisi gadis kecil itu. Meskipun hasil pemeriksaan medis belum menunjukkan penyebab pasti, dokter mencatat adanya sedikit perbaikan dalam tubuhnya. Santo dan Asri hanya bisa tersenyum samar, memilih untuk tidak menceritakan upaya spiritual yang telah mereka lakukan. Hari itu berlalu dengan suasana yang lebih tenang. Santo dan Asri mulai mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan untuk membawa Arina pergi ke rumah Mbak Joyo. Sementara itu, Mbak Joyo mengingatkan mereka untuk tetap menjaga doa dan juga pikiran positif karena keyakinan adalah benteng yang paling ampuh untuk melawan pengaruh kegelapan. Keesokan harinya, dengan kondisi Arina yang sedikit membaik, mereka memutuskan untuk segera berangkat. Santo menggendong Arina dengan penuh kehati-hatian, sementara Asri membawa barang-barang yang diperlukan. Perjalanan menuju ke rumah Mbak Joyo terasa penuh harapan, meskipun dalam hati mereka tersimpan ketegangan tentang apa yang akan terjadi selanjutnya. Sesampainya di rumah Mbak Joyo, Santo dan Asri disambut oleh suasana yang berbeda. Rumah sederhana itu dipersiapkan. Aroma dupa memenuhi udara, memberikan kesan mistis namun menenangkan. Beberapa perlengkapan ritual seperti kain putih, bunga-bunga segar, kendi air, dan juga dupa disusun rapi di ruang utama rumah tersebut. Santo terkejut sekaligus terharu melihat persiapan ini. Ya, Mbak Joyo dengan bantuan istri dan anak pertamanya telah bekerja keras untuk memastikan semuanya siap sebelum mereka datang. Santo merasa ada harapan besar di tengah kesulitan yang mereka hadapi. Dengan mata berkaca-kaca, dia hanya bisa mengucap rasa syukur dalam hati karena tak menyangka bahwa Mbak Joyo begitu tulus untuk membantu keluarganya. Dok, kita akan mulai ritual ini segera. Kalian harus tetap tenang. Energi positif yang kalian pancarkan akan membantu proses ini, ujar Mbak Joyo dengan suara yang penuh keyakinan. Arina yang kala itu masih berada dalam pelukan Santo tampak lemah tapi matanya perlahan terbuka. Mbak Joyo memeriksa kondisi gadis kecil itu sebentar lalu dia mengangguk. Ya, untungnya anak ini kuat, tapi kita harus segera menghilangkan energi gelap yang melekat pada dirinya. Mbak Joyo memulai dengan menyalakan dupa, lalu memanjatkan doa-doa dalam bahasa yang terdengar lirih dan penuh kekuatan. Istri dan anak pertamanya turut mendukung proses tersebut. Keduanya duduk di sekitar ruangan sambil memegang bunga dan kendi air. Suasana semakin hening. Hanya ada suara mantra dan aroma dupa yang mendominasi. Arina diletakkan dengan hati-hati di atas tikar pandan yang telah dilapisi kain putih. Mbak Joyo mengelilinginya sambil mengayunkan kendi yang berisi air doa lalu memercik-mercikan di tubuh Arina. Sesekali dia mengibas-ngibaskan daun kelor segar di atas kepala gadis itu seolah-olah sedang membersihkan sesuatu yang tidak terlihat. Tiba-tiba Arina menggeliat seperti sedang melawan sesuatu. Santo dan Asri yang menyaksikan hal ini merasa cemas, tetapi Mbak Joyo memberi isyarat agar mereka tetap tenang. Ini adalah reaksi dari energi gelap yang tidak ingin dilepaskan, ucap Mbak Joyo dengan singkat. Mbak Joyo melanjutkan ritual dengan seluruh kemampuannya. Suaranya semakin tegas. Sesekali ia menatap ke arah tertentu seolah sedang berbicara dengan sesuatu yang tidak tampak. Perlahan gerakan Arina mulai mereda. Wajahnya yang semula tegang kini tampak terlihat lebih tenang. Setelah beberapa jam ritual akhirnya selesai, Mbak Joyo mengusap keringat di dahi dan tersenyum lega. Energi gelap itu sudah berhasil dilemahkan dan diusir. Namun kalian harus tetap menjaga anak ini dengan doa. Jangan biarkan pikiran negatif mendekati kalian, karena hal itu bisa membuka pintu bagi energi buruk untuk kembali. Apa yang sebenarnya terjadi kepada anak saya, Mbak? Tanya Santo penasaran. Mendengar pertanyaan itu, Mbak Joyo terdiam sesaat sambil menundukkan wajahnya. Akan tetapi tidak lama kemudian, Mbak Joyo tiba-tiba menatap ke arah Asri dengan tatapan tajam seolah-olah menembus jiwa. Kurang ajar, sungguh biadab orang itu, ujar Mbak Joyo yang sontak membuat Santo, Asri, dan juga Mbak Kanti serta anak Mbak Joyo yang bernama Pak Mudi terkejut mendengarnya. Ada apa toh Pak? Selain bermaksud menumbalkan anak ini, manusia keparat itu telah lama meracuni ibunya dengan ajian pelet jaran goyang, Pok. Balas Mbak Joyo sambil terus menatap ke arah Asri. Apa yang baru saja dikatakan oleh Mbak Joyo tentu membuat Santo dan Asri terkejut. Santo yang bisa memahami apa yang baru saja dikatakan oleh Mbak Joyo itu terlihat marah karena dia tahu bahwa orang yang dimaksud adalah Hendro. Suasana di rumah Mbak Joyo berubah menjadi tegang.
Pernyataan Bajoyo menggema di dalam pikiran Santo dan juga Asri memunculkan emosi yang berkecamuk. Asri menduduk dalam, wajahnya pucat mendengar tuduhan yang mengarah padanya. Sementara itu Santo berdiri kaku menahan amarah yang semakin membara. Ajian pelet jalan goyang itu bukan hal main-main. Itu adalah ilmu hitam yang memaksa kehendak dan membuat seseorang kehilangan kendali atas pikirannya. Pada awalnya, aku menyadari jika kau sedang dalam pengaruh ilmu hitam itu, Dok. Apa benar selama ini ada hal-hal aneh yang kamu rasakan, Dok? Saya merasakan ada sesuatu yang menekan pikiran saya, Mbah. Sebelum saya dan Mas Santo berpisah, saya merasa ada hal-hal aneh yang sepertinya sulit saya kendalikan dari dalam diri saya. Dan sejak awal saya menikah dengannya, saya itu merasakan sesuatu yang berbeda. Tapi saya tidak pernah ngerti apa itu. Saya sering ngerasa gelisah, tidak bisa tidur dan selalu bingung. Selain itu, Hendro sering, dia sangat menguasai saya dan bahkan tidak tahu kenapa saya begitu menuruti semua kemauannya. Ibu Asri yang membuat Santo, Mbak Joyo dan juga Mbak Kanti serta Pamudi merasa iba atas pengakuannya. Jadi, selama ini dia tidak hanya menghancurkan rumah tangga kita, tetapi dia juga mencoba menghancurkan anak kita. Gumam Santo dengan suara bergetar. Mbak Joyo yang telah mengetahui semua permasalahan yang menimpa Santo dan Asri menatap keduanya dengan penuh kebijakan. Ia mencoba menenangkan gejolak yang terlihat jelas di wajah Santo. Saat ini kita harus bertindak dengan kepala dingin, Le. Amarah hanya akan memberikan celah pada energi negatif untuk kembali masuk. Aku paham ini berat, tapi aku butuh kerja sama kalian agar semuanya bisa selesai. Bajoyo kemudian meminta Santo dan Asri untuk menjalani ritual tambahan, tidak hanya untuk melindungi Arina, tetapi juga untuk memutus pengaruh ajian yang masih tersisa pada Asri. Ajian itu meninggalkan bekas. Kita harus membersihkan semua itu dari tubuh dan jiwamu agar kamu bisa kembali hidup bebas. Santo yang masih dikuasai amarah mengangguk. Dia menyadari bahwa keselamatan keluarga adalah hal yang paling utama. Dia berjanji pada dirinya sendiri bahwa setelah semua ini selesai, dia akan memastikan Hendro tidak akan bisa lagi mengganggu kehidupan mereka. Malam itu juga Bajoyo memulai persiapan untuk ritual pembersihan bagi Asri dengan bantuan istrinya dan juga Mudi. Ia menyiapkan bahan-bahan khusus untuk menetralisir energi negatif yang masih melekat pada tubuh Asri. Sementara itu, Santo diminta untuk menjaga Arina yang kini mulai menunjukkan tanda-tanda pemulihan. Di dalam hati, Santo bertekad untuk memulai kembali melindungi anaknya dan memastikan bahwa keluarganya tidak lagi menjadi korban dari dendam dan juga niat buruk orang lain. Sementara itu, Asri juga mulai memahami kesalahannya. Dia berjanji pada dirinya untuk memperbaiki semuanya apapun resikonya. Malam itu, setelah menyelesaikan ritual pembersihan, Asri dan Arina diminta untuk tetap tinggal di rumah Bajoyo, sedangkan Santo memilih untuk kembali ke bengkelnya dan mengurus kembali pekerjaan yang sudah beberapa hari ditinggalkan. Keesokan harinya, Santo datang kembali ke rumah Bajoyo. Kala itu, selain ia ingin membawa Arina dan Asri pulang ke rumah, Santo juga membawa kabar buruk yang baru didapat dari orang tua Asri siang itu. Di tengah kebahagiaan yang baru saja dirasakan oleh Asri, setelah Arina kembali pulih, dia harus menerima kenyataan pahit ketika Santo mengatakan jika Hendro telah meninggal dunia dalam sebuah kecelakaan tragis. Malam itu, Hendro yang sedang berada di kota lain harus meregang nyawa setelah motor yang dikendarainya ditabrak oleh truk pengangkut kayu yang membuatnya meninggal di tempat. Mendengar hal itu, tubuh Asri gemetar, air mata menetes tanpa henti, memadukan berbagai perasaan di dalam hatinya. Sedih, bingung, sekaligus juga lega yang sulit untuk dijelaskan. Ya, meskipun hubungan Asri dan Hendro dipenuhi lika-liku pahit, kabar kepergian Hendro tetap meninggalkan luka dalam hati Asri. Ada rasa bersalah yang membebani pikirannya, mengingat betapa ia sempat menyerahkan seluruh hidupnya kepada pria itu. Ia merasa terjebak mencoba memahami apa yang sebenarnya ia rasakan. Sudahlah Sri, semua ini adalah bagian dari perjalanan hidup kita. Hendro sudah pergi dan kita harus melanjutkan hidup demi Arina, ujar Santo dengan nada lembut saat melihat wanita itu tenggelam dalam tangis. Sudah, tidak perlu ditangisin, Dok. Siapa yang menanam pasti dia akan menuai.
Kematian suamimu itu menjadi tanda jika perjanjian gaib yang akan menumbalkan anakmu itu telah dibatalkan. Kematian Hendro menjadi titik balik bagi Asri untuk merenungi kehidupannya. Ia menyadari betapa dalamnya pengaruh keputusan-keputusan yang telah diambil baik bagi dirinya maupun bagi orang-orang yang ia cintai. Kehilangan ini mengajarkan Asri untuk lebih menghargai apa yang ia miliki saat ini, terutama cinta dan dukungan dari Santo meskipun hubungan mereka sudah berakhir. Di sisi lain, Santo juga memetik pelajaran dari peristiwa ini. Dia melihat bagaimana kehidupan bisa berubah dalam sekejap dan memilih untuk bersyukur atas setiap momen yang ia miliki bersama Arina. Santo bertekad untuk memberikan yang terbaik bagi putrinya, memastikan bahwa putrinya tumbuh dalam lingkungan yang penuh cinta dan perlindungan. Kehidupan mereka perlahan kembali berjalan. Meskipun tidak sama seperti sebelumnya, dengan semangat baru, Asri dan Santo menjalani kehidupan sebagai orang tua yang bertanggung jawab bagi Arina, sementara hati mereka perlahan sembuh dari luka masa lalu. Hendro mungkin telah pergi, tetapi kehadirannya memberikan pelajaran berharga tentang cinta, kehilangan, dan kekuatan untuk bangkit dari kegelapan. Dan kini Asri dan Santo menjalani hari-hari dengan penuh harapan, memulai babak baru yang dipenuhi tekad untuk menciptakan kebahagiaan sejati. Selesai. Wow, luar biasa kisah dari Mas Untung Prasetyo. Oh, ini kisah ini ya, kisah kehidupan keluarga kecil. Dan memang ini hal-hal seperti ini banyak terjadi ya di dalam lingkungan atau relate. Karena biasanya sepengetahuan saya tapi ini ya, rumah tangga di bawah 5 tahun umurnya itu banyak sekali goncangan-goncangan tuh. Tapi apabila bisa melewatinya dengan baik setelah 5 tahun, insya Allah akan baik. Amin, mudah-mudahan. Jadi memang di sini kan apa ya, kalau pasangan muda itu masih berusaha lepas tuh dari masa remaja ke masa dewasa. Di situ kayak Asri ketika didatangi oleh Hendro, teman di masa remajanya, mulai tuh bangkit deh kenangan-kenangan di masa remaja. Dan masa remaja itu pasti indah kan, sehingga di situ dia lupa, dia terbuai, akhirnya selingkuh deh. Dan banyak sekali hikmah yang bisa kita ambil dalam kisah barusan. Dan apa namanya, dalam satu permasalahan itu nggak bisa salah satu orang, yang pasti salah dua-duanya juga. Mungkin Santo yang kurang perhatian atau apa, intinya nggak bisa saling menyalahkan. Dan alhamdulillah bagaimana kebaikan, karma akan mencari jalannya sendiri. Kebaikan akan dibalas dengan kebaikan, kejahatan akan dibalas dengan kejahatan, dan karma nggak bakalan pernah nyasar. Jadi bagaimana di sini Hendro menuai apa yang ia tanam. Jadi luar biasa sekali. Santo dan Asri orang baik yang hanya terjebak oleh keadaan. Pelet jalan goyang, ngeri banget. Ini berarti dia double kill ya. Yang pertama Pelet jalan goyang, setelah menikah dia pengen dijadiin tumbal tuh Arina. Jadi Pelet featuring Pesugihan. Wah, sangar banget ya. Terima kasih Mas Untung Prasetyo atas kisahnya yang luar biasa. Dan semoga kisah barusan bisa menghibur teman-teman semua ya, para pecinta penikmat horor. Dan silakan buat yang punya komentar lain bisa menuliskan di dalam kolom komentar, ataupun hanya sekedar saling menyapa. Insya Allah kami akan menjawab satu persatu. Buat yang suka dengan videonya bisa diklik tombol like, tombol jempolnya, boleh juga dibantu di share ya link videonya ini ke teman-teman yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Dan buat yang belum subscribe, ayo dong bisa diklik tombol subscribe-nya. Jangan lupa lonceng notifikasinya juga dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu setia hadir, yang sudah selalu setia mendukung kami, karena teman-temanlah kami selalu bersemangat berkarya di setiap harinya. Oh iya, buat teman-teman mungkin yang punya kisah horor misteri ya, yang diangkat dari kisah nyata yang berdasarkan pengalaman pribadi, apabila mungkin berkenan dibawakan di channel kami, silakan bisa mengirimkannya ke nomor telepon kami yang ada di sini, dan di deskripsi juga ada ya. Bebas kirimannya, boleh dalam bentuk suara atau audio, boleh dalam bentuk tulisan, pokoknya bebas, senyaman teman-teman aja. Buat yang sudah mengirimkan kisah, kami ucapkan terima kasih. Di akhir kata saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya ada kata-kata saya yang salah, ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti gak kalah merinding. Masih bersama saya Ilo di Bang Ilo Official. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.